Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, WLI dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 kelas RD ingin mempresentasikan hasil review tugas akhir tugas akhir dengan judul Jadwalan Pekerja Ground Handling Gapura Angkasa di Bandar Udara Internasional Surabaya dengan Pertimbangan Beban Kerja. Next. Di sini izinkan perkenalan diri. Nama saya Kristi Damayanti, ada rekan saya Esther Yolanda, ada Friday Darafil, Natasha Kristi, dan Vivian Zuzeber. Jadi outline yang akan kami bahas itu yang pertama adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, asumsi, dan batasan, steps of methods, software yang digunakan, data analisis, kesimpulan, saran, dan kekurangan atau hal yang kurang sesuai dari sistem nyata. Next. Next. Jadi di sini ada latar belakang PT Gapura Angkasa atau Gapura atau GP yang berfungsi menjalankan tugas ground handling dari penerbangan Garuda sebagai maskapai utamanya. Tugas Gapura yaitu menangani penumpang mulai dari check-in, boarding, sampai disembar, dan baggage claim. Selain itu juga yang berkaitan dengan pesawat yang ditandatangani mulai dari waktu pesawat landing di bandara, kemudian block on sampai dengan block off di apron. Aktivitasnya meliputi pembuatan flight plan, load sheet, catering order, cleaning service, dan baggage reloading maupun unloading. Pada perjalanannya, ground handling Gapura tidak hanya menangani penerbangan dari Garuda, namun beberapa maskapai lainnya. Untuk stasiun di Surabaya, ada maskapai China Airlines dan Royal Brunei Airlines yang turut menggunakan jasa ground handling dari Gapura. Dilihat dari hal tersebut, maka diperlukan ground handling dengan jumlah yang besar, mengingat jumlah penerbangan di line ini cukup banyak. Selain itu, dibutuhkan jadwal kerja yang sesuai dengan jadwal penerbangan yang ditandatangani. Next. Terdapat beberapa bagian dari ground handling Gapura, mulai dari pelayanan pre-flight sampai dengan post-flight. Bagian operation dari Gapura merupakan bagian penting pada ground handling karena berkaitan dengan perencanaan perjalanan penerbangan, koordinasi antar bagian maupun komunikasi dengan pihak maskapai penerbangan. Pada bagian ini, waktu kerja dari pekerjanya terbagi menjadi dalam 3 shift. Setiap shift kerja terdiri dari 8 jam kerja. Berikut merupakan rincian dari shift kerja tersebut. Jadi shift pertama itu dimulai dari jam 4 sampai jam 12 siang. Shift 2 itu dimulai dari jam 12 siang sampai pada pukul 20 malam atau jam 8 malam, dan shift 3 dimulai dari pukul 13 sampai waktu 21 atau jam 9 malam. Next. Shift pertama merupakan shift pagi, sedangkan shift 2 dan 3 merupakan shift siang. Jumlah pekerja operation Gapura berjumlah 21 orang pada shift pagi dan total 21 pada shift siang. Terbagi menjadi 9 pekerja pada shift 2 dan 12 pekerja pada shift 3. 21 orang di setiap shift tersebut terdiri dari 7 jabatan pekerja, yaitu ada supervisor, ada flight operation officer atau FFO, rem dispatcher atau rem, load controller atau KL, dan ada load master atau LM. Kemudian ada departure controller atau CO lead, dan yang terakhir ada crew dispatcher atau crew desk. Next. Ini merupakan diagram jumlah pekerjanya. Jadi di sini bisa kita lihat dari shift pertama itu yang warna garis biru, yang shift kedua itu orange, dan yang ketiga itu adalah abu-abu. Next. Di sini juga ada diagram jumlah kebutuhan pekerja operation ground handlingnya di setiap jamnya. Next. Kemudian kita masuk kepada bagian masalah. Next.
Jadi masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana menjadwalkan pekerja operation ground handling gapura angkasa yang optimal dengan mempertimbangkan beban kerja dalam menangani penerbangan di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Next. Tujuan penelitian. Next. Jadi tujuan penelitian dari dari penulis ini tentang meneliti tugas akhir ini antara lain menghitung beban kerja dari operation ground handling gapura angkasa berdasarkan deskripsi pekerjaan, shift kerja, juga jadwal penerbangan di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Dan yang kedua itu ada tentang menjadwalkan operation ground handling sesuai dengan kebutuhan jadwal penerbangan yang ditangani oleh gapura angkasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu ada asumsi dan batasan. Pada penelitian ini terdapat 4 asumsi, yaitu ada yang pertama, jadwal penerbangan rutin tidak berubah dalam kurun waktu penelitian. Yang kedua, tidak ada pergantian maupun penambahan pekerja dari operation ground handling gapura angkasa selama penelitian dilakukan. Yang ketiga, peralatan yang dipergunakan dalam melakukan pekerjaan ground handling pada operation gapura angkasa cukup. Yang keempat, yaitu pekerja tidak merangkap pekerjaan dari jabatan lain. Next. Pada penelitian ini terdapat 2 batasan. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan pada pekerja ground handling yang ditangani oleh gapura angkasa pada Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Yang kedua yaitu bagian ground handling gapura angkasa yang diteliti khusus pada bagian operation. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode NASA-TLX untuk mengukur dengan menggunakan metode NASA-TLX terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencari nilai dari skala per indikator, yaitu indikatornya terdiri dari kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, tingkat frustasi, dan usaha. Semua indikator tersebut memiliki skala dari yang paling rendah yaitu 0 sampai yang paling tinggi yaitu 100. Next. Langkah yang kedua yaitu pengukuran dilanjutkan untuk mendapatkan nilai dari beban kerja. Ya, dengan melakukan 3 perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan nilai produk, yang kedua perhitungan nilai weight workload, dan yang ketiga perhitungan rata-rata weight workload. Selanjutnya. Selanjutnya untuk software yang digunakan. Dalam pengembangan model penjadwalan, penulis menggunakan integer linear programming. Metode ILP dijalankan dengan bantuan perhitungan optimasi menggunakan solver pada Microsoft Excel. Selanjutnya. Untuk datanya, next. Untuk tahap pengumpulan datanya, pertama itu mengambil dan mengkaji data dari kebijakan atau SOP, lalu maupun proses-proses yang diberlakukan di operation gapura angkasa. Lalu pengumpulan data subjektif dengan menggunakan kuesioner. Untuk jenis datanya sendiri menggunakan data kualitatif dan juga data kuantitatif. Lalu untuk sumber datanya ada data primer dan juga data sekunder. Next. Lalu di sini untuk pengumpulan dan pengolahan datanya, itu yang dikumpulkan yaitu ada struktur organisasi, proses bisnis, jumlah pekerja operation gapura angkasa, lalu ada jumlah penerbangan yang ditangani, deskripsi pekerjaan masing-masing bagian ground handling, dan juga beban kerja dalam menangani penerbangan. Selanjutnya, untuk pengolahan datanya dilakukan perhitungan pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX. Lalu pengembangan model penjadwalan menggunakan integer linear programming. Selanjutnya yaitu bagian analisis. Analisis yang pertama itu analisis tentang beban kerja operation ground handling gapura angkasa.
Di sini merupakan diagram rata-rata WWL, di mana di mana pengukuran beban kerja ini menggunakan ASAPLX. Dari 45 pekerja yang dinilai, hanya 9 pekerja yang berkategori memiliki beban kerja tinggi, sedangkan 36 sisanya berkategori memiliki beban kerja sangat tinggi. Selanjutnya yaitu analisis tentang jumlah kebutuhan pekerja Operation Ground Handling Gapura Angkasa. Hasil dari penjadwalan pekerja dengan metode ILP menghasilkan jumlah kebutuhan pekerjanya sebanyak 52 pekerja dalam kondisi penerbangan normal. Sedangkan untuk kondisi mengantisipasi terjadinya beberapa penerbangan delay dibutuhkan sebanyak 56 pekerja dalam sehari. Di sini diagram untuk kebutuhan pekerja operation Gapura dalam kondisi normal, kemudian di sini untuk dalam kondisi delay. Selanjutnya yaitu analisis tentang kebutuhan pekerja operation Gapura Angkasa berdasarkan jabatan. Dalam hasil perhitungan dari kebutuhan pekerjaan untuk rincian perjabatan, FOO atau Flight Operation Officer yang dibutuhkan lebih banyak satu pekerja dari jumlah penerbangan yang ditangani. Hal ini dikarenakan tugas dari FOO yang memiliki waktu proses yang lebih lama, sehingga melebihi waktu proses penanganan untuk satu penerbangan. Sementara untuk crew dispatcher memiliki kebutuhan pekerja paling sedikit. Tugas yang dikerjakan crew dispatcher tidak terlalu berat dan juga lama, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak. Selanjutnya yaitu ada kepadatan jadwal penerbangan. Berikut merupakan diagram untuk jumlah penerbangan yang ditangani oleh Operation Gapura Angkasa. Chart ini menunjukkan jadwal penerbangan hanya untuk penerbangan dengan schedule kedatangan. Dari diagram ini pada pukul 04 sampai 12.00 merupakan jadwal yang terpadat dalam satu hari. Selanjutnya yaitu analisis faktor delay. Ke periode waktu yang terdapat penerbangan delay juga pada rentang waktu kepadatan, yaitu pada pukul 11 sampai 16 WIB dan pukul 18 sampai 19. Dari hasil perhitungan kebutuhan pekerja dari Operation Gapura yang berjumlah 28 pekerja yang masuk dari periode padat sudah dapat menutupi kekurangan yang terjadi sebelumnya, yang hanya memperkerjakan 21 pekerja pada periode tersebut. Jumlah tersebut juga memenuhi periode waktu yang terdapat penerbangan delay, sehingga menjadi solusi kepadatan yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis rotasi pekerja Operation Gapura Angkasa. Ketentuan mengenai jumlah waktu kerja dari pekerja Operation Gapura mengacu pada ketentuan 40 jam kerja per minggu. Jumlah pekerja dalam hasil perhitungan yang bertambah dari 42 pekerja menjadi 52 pekerja akan berpengaruh terhadap rendah tingginya nilai dari beban kerja. Ditambah dengan lebih padat diterapkannya pola kerja dalam seminggu berdurasi total 40 jam. Sehingga pekerja yang cukup, maka beban kerja per masing-masing jabatan akan cukup juga. Next, selanjutnya itu analisis alternatif penanganan kondisi delay. Pertimbangan untuk menerapkan shift office hour bagi satu atau dua pekerja. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakhadiran dari satu atau beberapa pekerja. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu memberlakukan jam lembur kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan. Next. Beban kerja mental pekerja pada Operation Gapura Angkasa ini memiliki nilai rata-rata sebagai berikut, di mana dapat dilihat pada departure controller-nya itu memiliki nilai rata-rata 92, di mana hasil ini disebabkan karena pekerjaan pada Operation Gapura Angkasa ini menuntut ketepatan dan ketelitian, kecepatan dalam penanganan penerbangan, dan safety menjadi faktor utama dalam penerbangan. Next. Kebutuhan pekerja Operation Gapura Angkasa dilihat dari perhitungan dengan kondisi penerbangan normal, di mana hasilnya 52 pekerja yang terbagi menjadi 7 pekerja untuk pukul 4 subuh sampai 12 siang, 1 pekerja untuk pukul 5 sampai 1 siang, dan selanjutnya. Next.
Dalam kondisi antisipasi penerbangan delay menghasilkan 56 pekerja yang terdistribusi menjadi 7 pekerja untuk pukul 4 subuh sampai 12 siang, 1 pekerja untuk pukul 5 sampai 1 siang, 20 pekerja untuk pukul 6 sampai pukul 2 siang, dan seterusnya dapat dilihat sebagai berikut, di mana hasil ini dilakukan dengan menggunakan model ILP yang disesuaikan dari jumlah penerbangan yang ditangani dan berdasarkan waktu proses pengerjaan tugas dari masing-masing jabatan. Next. Perhitungan kondisi delay menghasilkan jumlah pekerja sejumlah 56 pekerja, lebih banyak 4 pekerja dari kondisi normal, di mana antisipasi delay mengacu pada tingkatan jumlah delay yang cukup banyak terjadi pada periode padat penerbangan, yaitu ketika pukul 11 sampai 4 sore dan pukul 6 sore sampai jam 7 malam. Jumlah pekerja untuk kondisi delay digunakan juga untuk solusi permasalahan pola jadwal kerja 5 hari kerja dan 2 hari libur, yaitu pada jadwal tertentu jumlah hari kerjanya melebihi ketentuan tersebut. Next. Oke, saran. Next. Pengukuran beban kerja fisik bisa diikutsertakan dalam perhitungan agar menjadi pertimbangan secara fisik. Kemudian dapat menggunakan software lain untuk melakukan running model ILP, sehingga menjadi pembanding untuk memperkuat hasil perhitungan dalam penyelesaian masalah. Dalam mengukur beban kerja untuk hasil perhitungan jumlah kebutuhan kerja, dapat dilakukan untuk mengetahui perubahan dari beban kerja yang dialami. Pertimbangan secara finansial dapat menjadi pendukung lain apabila diperhitungkan dalam penelitian. Next. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kekurangan. Adapun kekurangan yang dapat diberikan pada penulisan TA kali ini yaitu diambil dari asumsi dan batasan, yaitu kekurangan pada penelitian ini tidak digunakannya software lain untuk melakukan running model ILP sebagai media pembanding untuk memperkuat hasil dari perhitungan untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, Bu.